norma. Ya, kita lihat macam-macam norma. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang macam-macam kelompok, ya kan? Ada kelompok primer, sekunder, paguyuban, dan seterusnya. Ya, dan ketika kita mengawali kuliah sosiologi minggu pertama, ya, sebagian besar dari Anda juga bercerita bahwa Anda masuk di kelompok apa gitu ya, Anda memiliki kelompok apa saat ini, ya, dan Anda juga bercerita sedikit tentang aturan yang ada di kelompok tersebut. Ya, nah, saya juga yakin gitu ya, paling tidak sebagian besar kelompok, ya, hampir semua kelompok pasti memiliki norma, ya, atau aturan berperilaku. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, coba saya menyapa Dito. Halo Dito. Ya Dito, ya. Menurut kamu Dito, kenapa sih harus ada norma Dito dalam sebuah kelompok? Kenapa harus dikendalikan Dito? Oke, ya, thank you Dito. Ya, oke, memang intinya seperti itu gitu ya. Ketika kita berada dalam sebuah kelompok, ya, bahkan dalam sebuah masyarakat, kita kan selalu berinteraksi dengan orang lain yang ada dalam kelompok tersebut. Di satu sisi, setiap individu, setiap anggotanya juga memiliki kepentingan, juga memiliki kebutuhan masing-masing. Ya. Nah, ini kan harus diatur. Ya, bagaimana supaya kepentingan individu, kebutuhan individu itu terpenuhi, tetapi juga tidak melanggar kepentingan individu lain ketika dia berinteraksi dengan individu lain tersebut. Nah, itu sebabnya dibuat norma, dibuat aturan dalam kelompok. Sehingga enak gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah kelompok. Nah, itu menjadi panduan bagi individu bagaimana harus berperilaku. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu macam-macam kelompok itu apa? Macam-macam norma itu apa saja? Ya. Norma. Oke. Oke, sudah terlihat ya di layar Anda ya? Ya, Bu. Ya, nah, ternyata norma itu bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, ini tadi ya, norma sosial itu seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya disertai sanksi yang menjadi panduan berperilaku atau kehidupan sosial anggota masyarakat. Ya, jadi kalau saya ingat dulu misalnya kalian ketika SMA gitu ya, itu kan ada aturannya. Misalnya harus hadir masuk misalnya jam 7:15. Ya, setelah itu gerbang sekolah ditutup, tidak boleh masuk. Ya, salah satunya itu. Ya, atau misalnya di masyarakat yang lebih luas misalnya, ya tidak boleh mencuri barang atau milik orang lain. Nggak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, bukan haknya. Ya. Nah, itu termasuk norma sosial juga. Ya. Jadi ini ya menjadi panduan bagi anggota masyarakat bagaimana harus berperilaku, bagaimana ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, jenis norma sosial ya tadi seperti saya katakan ternyata ada bermacam-macam, ya paling tidak ada 4 yang memiliki kekuatan yang berbeda, ya artinya mengikat, ya bagaimana mengikat anggota masyarakat, anggota kelompok. Ya. Misalnya ada cara, ya usage, ya ini yang paling lemah. Ya. Kemudian ada kebiasaan,
atau folkways. Ya, ini setingkat lebih kuat dari cara. Kebiasaan ini juga bisa akhirnya menjadi tata kelakuan atau mores, dan yang paling mengikat ketika dilanggar, pelanggarnya akan dikenai sanksi. Ya, kalau misalnya adat istiadatnya itu masih kuat ya, itu adalah adat istiadat atau custom. Ya, dapat bintang 4. Ini yang paling kuat, ya, mengikat perilaku anggota kelompok. Ya. Nah, kita lihat masing-masing. Cara ini merujuk pada suatu perbuatan, sebuah perilaku dari individu, ya, lebih menonjol di dalam hubungan antar individu. Ya. Nah, kalau misalnya ada penyimpangan atau cara individu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu itu berbeda dengan individu lain, ya biasanya tidak akan mengakibatkan hukuman berat, ya paling dicela. Ya, atau paling enggak heran gitu ya, kenapa kamu melakukan ini berbeda dari saya. Ya. Ini adalah cara bagaimana individu berperilaku, bagaimana individu melakukan sesuatu. Nah, misalnya apa cara? Ya. Nah, bermacam-macam gitu ya. Kita melakukan apa saja ada caranya. Misalnya tentang minum kopi gitu ya. Setiap individu berbeda-beda. Ya, misalnya ada individu yang minum kopi gitu ya, gelas biasanya diberi tataan, ya, atau kalau orang Jawa biasanya bilangnya lepek, ya, jadi ada tataannya. Kemudian kopinya dituang di tataan tersebut baru diminum. Ya. Tapi ada juga misalnya yang minum langsung di cangkirnya, di gelasnya, ya, tidak kopinya tidak taruh di tataan terlebih dahulu. Ya. Ada juga misalnya ini gitu ya, yang paling konyol misalnya ya, mungkin aja langsung dari tekonya gitu ya, atau misalnya kalau mau minum kopi dihirup dulu, dicium dulu aromanya ya, biasanya kadang-kadang orang suka dengan aroma kopi ya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu, dihirup dulu, dinikmati aromanya baru kemudian diminum ya, atau ada yang boleh langsung diminum ya, tanpa menikmati terlebih dahulu aroma kopinya. Ya. Nah, ini cara individu minum kopi. Ya, ternyata ada bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Ya. Dalam satu kelompok masyarakat, itu bisa saja anggota-anggotanya memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, tetapi cara ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, ya. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, ya, kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam bentuk yang sama, ya. Nah, bisa saja misalnya ini tadi gitu ya, cara ini bisa saja tidak menjadi kebiasaan kalau kita melakukannya misalnya berbeda-beda gitu ya. Hari ini saya mau minum kopi, langsung saya minum langsung dari cangkirnya. Besoknya, kayaknya lebih santai, ya, tidak terburu-buru. Maka saya bisa menikmati aroma kopinya. Ya. Atau mungkin lusanya terburu-buru sekali gitu ya, untuk menghemat waktu, misalnya langsung aja minum dari tekonya, ya, atau misalnya kehabisan gelas gitu ya, itu. Nah, tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, itu menjadi kebiasaan. Ya. Dan kebiasaan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan kelompok gitu ya, tidak hanya individu, kalau banyak orang menyukai dan melakukan perbuatan tersebut ya dalam sebuah kelompok. Ya. Jadi bisa individual, tapi bisa juga menjadi kebiasaan di kelompok. Ya. Nah, kebiasaan ini bila diterima sebagai norma pengatur, maka dapat digolongkan menjadi tata kelakuan nanti ya, meningkat. Ya, gitu. Nah, misalnya ini tadi gitu ya. Mungkin ada satu kelompok masyarakat ya yang memang memiliki kebiasaan ya di kelompok tersebut, kalau minum kopi itu memang harus menggunakan tataan ya, dan minumnya dari tataan tersebut. Ya. Itu malah kalau saya perhatikan dengan lebih jeli itu kayaknya gelasnya malah dibalik gitu ya. Gitu. Ya memang ada gitu ya. Saya jadi ingat gitu ya. Memang ada kelompok masyarakat ya yang minum kopinya seperti itu. Ya, jadi
gelasnya terbalik ya di atas tataan, ya, sehingga kopinya kan kemudian meluber di tataan dan minumnya dari tataan tersebut. Ya. Atau misalnya kebiasaan cium tangan gitu ya, mungkin Anda masih ingat kalau di SD, SMP, SMA gitu ya, kalau datang ke sekolah kemudian gurunya berjejer gitu ya, menanti siswa-siswanya, ya kemudian siswa-siswanya datang mencium tangan gurunya, ya. Atau dalam sebuah keluarga kalau kita pamitan ke orang tua gitu ya, atau bertemu dengan orang yang lebih tua, ya, kita juga mencium tangan. Ya. Ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, ya, artinya dilakukan individu berulang-ulang, ya, dan ini juga dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Nah, tadi ya kebiasaan tadi bisa juga diterima sebagai norma pengatur, ya, maka dapat digolongkan menjadi tata kelakuan, ya, atau mores. Nah, ini tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia, ya, dan dilaksanakan sebagai pengawas secara sadar atau tidak sadar oleh anggota masyarakat. Ya. Ini yang mengatur perilaku. Nah, misalnya apa? Kalau dari dua kebiasaan ini, ya misalnya minum kopi dengan cium tangan ini, yang berpotensi menjadi mores, tentunya yang cium tangan itu. Ya, kalau misalnya ketemu orang yang lebih tua atau pamitan ke orang tua, ya, itu banyak di anggota masyarakat yang memang melakukan kebiasaan itu. Ya. Sementara yang minum kopi dari tataan mungkin tidak bisa meningkat menjadi tata kelakuan. Kalau tidak dilakukan, ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nggak ada sanksi yang berat gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda lupa mencium tangan gitu ya, pamitan nggak mencium tangan, mungkin Anda akan ditegur. Ya. Karena memang harus berperilaku seperti itu. Nah, ini bedanya gitu ya. Jadi dari kebiasaan ada yang kemudian bisa meningkat menjadi tata kelakuan. Ya. Dilaksanakan sebagai pengawas secara sadar atau tidak sadar oleh anggota masyarakat. Ya tadi, ya kalau ada yang melanggar, ya, mungkin ada orang lain yang menegur. Oke, nah fungsi tata kelakuan ya memberi batas perilaku individu. Ya, artinya kalau individu misalnya harus pergi tadi, apa yang harus dilakukan? Kemudian mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, ya itu bisa saja ya mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Kemudian menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Ya, jadi misalnya saya dulu pernah sempat ingin masuk menjadi kelompok, saya lupa, perempuan berkebaya kalau nggak salah gitu ya. Gitu. Nah, cuman ada aturannya, ya artinya anggotanya setiap hari harus berkebaya kalau nggak salah. Ya, jadi saya sebenarnya suka ya pakai kebaya. Tapi kalau harus setiap hari menggunakan, mungkin saya akan repot juga. Ya, nah, ini di kelompok perempuan berkebaya ini, ya, kebaya itu tidak hanya digunakan misalnya di kondangan gitu ya. Kalau kita misalnya mendapat undangan pengantin misalnya, enggak, tapi harus itu juga digunakan setiap hari, ya, ataupun kalau tidak setiap hari ya hampir setiap hari lah, ya, itu. Nah, menggunakan kebaya ini juga menjadi salah satu identitas atau trademark dari kelompok tersebut, ya. Jadi orang akan tahu gitu ya, itu bahwa ini ketika melihat seseorang berkebaya, ya mungkin dia menjadi anggota kelompok perempuan berkebaya. Itu. Ya, atau misalnya tadi gitu ya, misalnya cium tangan gitu ya. Nah, mungkin misalnya di luar Indonesia tidak ada kebiasaan seperti itu, tidak ada kelakuan seperti itu. Ya, nah ini juga bisa menjadi identifikasi orang-orang Indonesia gitu ya. Paling tidak misalnya di kelompok Jawa misalnya. Ya, ketika misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua yang kita kenal, ya, yang kita kenal,
ya maka kita melakukan kebiasaan tersebut, ya atau tata kelakuan itu. Gitu. Kemudian menjaga solidaritas antar anggota masyarakat, ya karena kita memiliki tata kelakuan yang sama yang mengatur bagaimana kita berperilaku, ya dengan anggota kelompok lainnya. Ya, ini. Nah, tentu saja ya tata kelakuan ini gitu ya kalau misalnya diinternalisasi ya kemudian juga misalnya ada sanksi yang berat gitu ya. Beberapa tata kelakuan itu bisa juga naik tingkatnya menjadi ini tadi contoh tata kelakuan gitu ya. Oke. Ini ya cium tangan ya atau misalnya tadi ya aturan Anda harus hadir di sekolah jam 7:15 teng, kalau enggak ya sudah ya Anda enggak boleh masuk, gerbangnya sudah ditutup ya. Nah ini termasuk tata kelakuan juga ya, ada aturannya juga ya, ada yang mengawasi malah ya kalau seperti ini ya. Atau ini gitu ya, tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya ya, tidak boleh mengambil barang orang lain, ini juga termasuk tata kelakuan ya. Kalau ketahuan ya pasti ada yang menegur ya, bahkan ada sanksinya ya. Gitu. Nah yang terakhir ya, adat istiadat ini juga berasal dari tata kelakuan juga. Saya banyak typo ya kelakuan ya. Ini adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat ya, dan ini yang paling tinggi ya selain ada hukum nanti ya adat istiadat ini ya. Nah pelanggaran adat akan dikenai sanksi ya. Kalau misalnya tadi kebiasaan ya perbuatan ya, mungkin sanksinya kadang-kadang hanya sebatas teguran gitu ya, atau kalau perbuatan tadi, usage tadi, cara tadi ya itu dicela ya. Nah tetapi kalau adat istiadat ya, seringkali juga memang ada kena sanksi ya, ada hukuman ya. Kalau misalnya itu dilanggar ya maka akan dikenai hukuman ya. Nah contohnya apa adat istiadat gitu ya, saya nggak tahu apakah ini masih ada di Indonesia ya, di budaya tersebut ataukah tidak ya, saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi salah satunya contoh adat istiadat ya misalnya adalah potong jari di masyarakat suku Dani Papua ya. Jadi kalau ada orang yang kerabatnya yang meninggal ya, maka kaum perempuannya ya itu harus memotong satu jari mereka ya. Saya nggak tahu satu ruas ataukah keseluruhannya satu jari ya itu. Nah tentu ada sanksi gitu ya kalau ini dilanggar ya. Atau misalnya saya lupa ini di suku apa gitu ya, tapi di Maluku ya, jadi ada adat mengasingkan kaum perempuan kalau sedang datang bulan ya, sedang mengalami menstruasi, itu harus diasingkan ya. Jadi harus tinggal sendirian di sebuah pondok gitu dekat hutan ya. Itu nggak boleh bercampur dengan keluarga yang lain, baik perempuan yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Dan anggota masyarakat lainnya tidak boleh berbicara dengan perempuan yang sedang diasingkan tersebut ya. Mereka memang disuplai makanan ya, disuplai makanan, tetapi yang mengantar makanan tidak boleh berbicara dengan perempuan yang sedang mengalami pengasingan tersebut ya. Ini betapa beratnya ya jadi perempuan ya, berarti paling tidak perempuan yang sudah akil balik setiap bulan ya, setiap bulan mengalami pengasingan. Kemudian ini lompat batu ya. Kalau saya lupa, di Nias ya, kalau nggak salah di Nias ya, Sumatera ya. Jadi kalau laki-laki dianggap sudah dewasa ya, maka salah satu syaratnya adalah melakukan adat lompat batu ya. Nah
Cuman saya memang tidak tahu apakah ini masih dilaksanakan atau tidak. Ya. Tapi saya yakin beberapa masyarakat adat gitu ya mungkin masih memegang teguh adatnya ya, dan kalau ada yang melanggar ya itu pasti akan dikenai sanksi. Ya, entah sanksinya apa ya, jadi misalnya denda gitu ya. Saya lupa kalau di masyarakat Dayak itu dulu juga ada adat, cuman saya lupa gitu ya, sanksinya misalnya yang melanggar harus membayar babi sekian ekor misalnya. Gitu. Nah, selain adat, ya ada juga hukum. Ya, nah adat istiadat mungkin lebih ke, kalau misalnya di Indonesia ya lebih pada kelompok-kelompok adat. Ya, tapi kalau hukum ini dalam satu wilayah negara. Ya. Nah, hukum ini adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Sebenarnya sama dengan norma. Ya, norma. Nah, hukum ini ya mungkin tertulis ya, biasanya tertulis, tetapi kalau adat biasanya lebih banyak tidak tertulis. Ya, dan sama dengan adat, kalau misalnya orang melanggar hukum, ya tentu juga ada konsekuensinya. Ya, jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Nah, kalau misalnya adat, ya memang ada hukum adat. Nah, kalau misalnya melanggar, ya maka akan dikenai sanksi misalnya berupa denda gitu ya. Nah, kalau hukum ya bisa juga denda ya, tetapi juga bisa dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jadi kalau misalnya ada mencuri gitu ya, nah pasti konsekuensinya adalah kalau tertangkap ya Anda dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, contoh hukum di Indonesia apa gitu ya? Ada banyak macamnya. Ya, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum dagang. Ya, ada banyak termasuk hukum adat. Nah, cuman yang melaksanakan hukum adat itu adalah masyarakat adat masing-masing. Ya, tapi kalau misalnya hukum pidana, perdata, ya maka yang mengawalnya, yang melaksanakan menentukan sanksinya, menentukan apakah orang ini bersalah atau tidak, ya tentu adalah pejabat negara yang berwenang. Ya. Itu. Nah, itu jenis-jenis norma gitu yang ada di masyarakat kita, ya, yang kita alami sehari-hari, melakukan cara usage gitu ya. Kemudian kita juga melakukan kebiasaan, ya, baik itu secara individu atau pribadi maupun kebiasaan yang ada di dalam kelompok kita. Ya. Kemudian tadi ada tata kelakuan, mores, ya ada aturan-aturan yang memang harus kita penuhi, harus kita lakukan. Kalau tidak kita akan dikenai sanksi. Dan kemudian ada adat istiadat, walaupun mungkin kalau sekarang, ya, sekarang adat istiadat mungkin sudah banyak yang tidak berlaku, ya hanya secara budaya saja gitu ya. Jadi misalnya kalau orang Jawa misalnya kalau mungkin adatnya harus ada pingitan gitu ya, tidak boleh ketemu dengan calonnya ya sebelum hari pernikahan ya, tapi mungkin juga itu sudah tidak banyak dilakukan. Ya, mungkin hanya kelompok adat tertentu saja, masyarakat adat tertentu saja yang masih melakukan itu. Ya, tetapi norma yang jenisnya hukum ya. Nah, ini tentu berlaku hingga saat ini. Ya. Kalau Anda melihat KUHP misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nah itu pasti di sana Anda akan melihat pasal-pasalnya gitu ya, perbuatan apa saja yang dianggap melanggar hukum ya, dan apa sanksinya. Ya, demikian juga dengan hukum perdata, ya, hukum dagang dan seterusnya. Ya. Oke,
Itu materi kita hari ini gitu ya, tentang norma sosial. Ya. Adakah pertanyaan? Nah, saya stop. Untuk materi kita hari ini tentang norma, ya. Ataukah sudah paham semua? Ya, karena memang tidak terlalu sulit gitu ya, dan materi hari ini memang tidak terlalu banyak. Ya, dan itu memang apa ya, sudah kita lakukan setiap hari. Kalau Anda melanggar tata kelakuan tadi, ya Anda akan mendapatkan sanksi. Ya. Nah, sebenarnya sanksi ini gitu ya, kalau saya mengambil dari teorinya Bandura, ya, sebenarnya juga ada internal sanksi, ya, sanksi di dalam diri individu, ya, selain sanksi dari luar. Ya, kenapa? Karena seringkali individu sudah menginternalisasi norma-norma yang ada di sekitarnya. Ya. Sehingga norma-norma tadi yang ada di masyarakat itu juga menjadi norma individu, yang menjadi panduan bagi individu untuk berperilaku. Ya, sehingga kalau individu melanggar, maka individu akan merasa bersalah. Ada perasaan tidak nyaman. Ya, melanggar sesuatu yang sudah dia yakini itu sebagai sesuatu yang benar. Ya, bagaimana harus berinteraksi secara benar dengan orang lain, bagaimana harus berperilaku secara benar dalam sebuah kelompok. Nah, itu sebenarnya juga sudah diinternalisasi oleh individu dalam dirinya, menjadi pedoman diri individu itu sendiri. Ya, sehingga tadi ketika kita melanggar, ya maka itu individu akan merasa bersalah, merasa berdosa. Ya, itu teori dari Bandura. Ada self sanction, ya, sanksi dari dalam diri individu. Tuh, nah, norma-norma ini tadi yang sudah diinternalisasi oleh individu menjadi self regulation, ya, yang mengatur bagaimana individu berperilaku. Ya, itu. Boleh nggak saya terlambat masuk kuliah misalnya? Oh ya enggak, ya ada aturannya, ya secara kelompok, secara institusi, ya. Tetapi itu juga sudah menjadi aturan dalam diri saya, sehingga kalau saya terlambat, pertama-tama saya yang menghukum diri saya sendiri. Ya mungkin tidak menghukum secara fisik gitu ya, tapi intinya merasa bersalah. Nah itu, ya tentang norma tadi. Ya bagaimana kemudian norma itu menjadi norma pribadi individu. Ada norma yang kurang relevan jika diterapkan di zaman modern seperti sekarang. Oke, ya pertanyaan yang menarik. Ya. Kalau menurut Anda sendiri, ya, siapa ini yang ngechat? Ini tidak kelihatan ini. Caranya melihat gimana ya nomornya? Oke, yang bertanya ini kalau boleh saya tanya balik pendapat Anda, ya, menurut Anda ada nggak norma yang kurang relevan sekarang ini? Baik itu dari kebiasaan, tata kelakuan, ya, atau mungkin adat istiadat. Halo Bu, ya Bu. Ya, siapa ini? Vincentius. Ya Bu. Ya, oke. Kalau menurutmu sendiri, Vin? Menurut saya kayaknya budaya berbahasa basi Bu, karena mungkin cenderung menghabiskan waktu dan kayak sedikit menghambat kita dalam mencapai tujuan dan menyampaikan maksud yang sebenarnya gitu Bu. Oke. Ya. Ya. Jadi intinya menurutmu ada ya norma yang kurang relevan? Ada Bu. Oke. Ya. Saya sepakat gitu ya. Norma ya itu mungkin bisa diibaratkan model gitu ya. Artinya kadang-kadang ada norma yang mungkin sudah dianggap tidak relevan lagi di zaman sekarang.
Ya. Yang membuat norma itu kan individu, ya masyarakat, sekelompok masyarakat. Nah, masyarakat ini kan akan terus mengalami perubahan. Perubahan itu datang dari mana? Ya ketika dia berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain. Ketika misalnya Indonesia, gitu ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya berinteraksi dengan masyarakat di luar Indonesia, ya dari Malaysia, kalau misalnya sama-sama Asia, gitu ya, Filipina, ya atau mungkin yang dari Eropa, ya dari Amerika, ya, sehingga mau nggak mau kita juga berkenalan dengan budaya, adat istiadat, norma yang ada di luar kelompok kita. Nah, bisa jadi ya, kemudian terjadi asimilasi, ya kita menerima juga budaya, adat istiadat, norma dari kelompok lain, atau menganggap bahwa norma yang ada di kelompok kita, ya di budaya kita, di masyarakat kita, itu ternyata nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Nah, saya rasa bisa saja ya berubah, ya karena masyarakat kan juga berubah. Ya. Misalnya gitu ya, misalnya kayak berpacaran, ya itu kan juga mengalami perubahan. Ya, norma yang ada ya dari 20 tahun sebelum Anda lahir, ya atau mungkin 30 tahun sebelum Anda lahir gitu ya. Itu kalau misalnya orang berpacaran, ya itu kan mungkin nggak boleh apa ya, ada batasannya lah ya, ada batasannya. Ya, jadi misalnya mungkin paling banter pegang tangan, gitu kan? Gitu. Mungkin zaman sebelumnya lagi, ya mungkin hanya boleh bertatap muka saja. Ya. Gitu. Tapi semakin ke sini, ya artinya ini sekarang tahun milenial gitu ya. Nah, itu kan normanya berubah. Ya, gaya berpacaran juga berubah. Ketika kita melihat orang berpacaran dengan berpelukan, tidak hanya berpegang tangan, ya lama-lama kita menganggap itu hal yang biasa, sesuatu yang wajar. Ya. Itu saya rasa bisa saja budaya tadi ya, adat istiadat. Ya, nah seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah itu masih berlaku, misalnya potong jari ya di masyarakat Dani sana, apakah masih berlaku atau tidak? Ya, saya rasa mungkin ketika masyarakat Dani gitu ya berinteraksi dengan masyarakat luar, ya yang di luar sukunya, ya mungkin juga kemudian ada pengaruh agama, ya atau mungkin orang-orang pemerintahan, orang-orang LSM yang memberikan edukasi pada mereka. Nah, mungkin juga budaya seperti itu sudah tidak ada lagi, tidak dilakukan lagi. Nah, saya rasa ada. Ya, kita hanya tahu budaya zaman dulu seperti ini, adat istiadatnya seperti ini, tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Ya. Itu siapa? Vincentius. Ya. Atau minum kopi tadi ya. Kalau mungkin zaman dulu gitu ya, saya masih ingat setiap kali nenek saya menyajikan kopi, yaitu tadi selalu ada tataannya, dan kakek saya minum kopinya dituangkan dulu, ditatakan. Tapi sekarang suami saya kalau minum kopi ya sudah nggak pakai tataan, langsung dari gelasnya. Ya, padahal ya kakek saya, suami saya sama-sama orang Jawa gitu ya. Gitu. Vincentius, saya sepakat bahwa pasti ada norma yang dianggap kurang relevan pada zaman di mana kita berada sekarang ini. Ya, mungkin juga ada norma yang baru. Ya. Berkirim surat misalnya gitu ya. Tuh. Nah, mungkin kan sekarang dianggap kurang relevan lagi ya cara-cara berkomunikasi menggunakan surat. Ya, nah sekarang orang kan lebih memilih menggunakan WhatsApp ya.
email, ya SMS saja yang dulu booming gitu ya, menjadi cara alternatif berkirim kabar, sekarang kan juga sudah mulai ditinggalkan. Kan orang lebih memilih menggunakan WhatsApp. Ya, dan tentunya gaya bahasanya, ya, nah ini yang juga sering dikeluhkan para dosen nih, ya, gaya bahasanya, ya, mahasiswa ketika mengirim pesan ke dosen, ya tentunya apa ya, sebagian, ya, saya rasa tidak semua, ya, sebagian kecil itu dirasakan kurang sopan, ya. Nah mungkin bagi Anda, ya, generasi yang sekarang, generasi milenial itu biasa-biasa saja gitu ya. Nah tetapi bagi para dosen yang berbeda generasi, ya, itu dianggap kurang sopan, ya, itu. Ya, jadi saya rasa ada norma yang tetap, tapi ada juga norma yang berubah. Hukum, ya saya rasa mungkin juga akan ada yang disesuaikan gitu ya. Itu. Misalnya dulu sempat terjadi perdebatan apakah perlu hukuman mati atau tidak. Ya, sebagian orang, ya terutama yang dari Komnas HAM menganggap ya nggak boleh ada hukuman mati. Ya, sementara hukum di Indonesia masih ada hukuman mati. Ya. Cuman saya lupa apakah tetap ada hukuman mati gitu ya, ataukah ditiadakan. Ya. Gitu Vincent. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya tanya. Oke, silahkan. Tentang perbedaan gap tadi ya, generasi. Kadang kan kita yang muda gitu seringkali kayak diceramai oleh orang-orang yang lebih tua. Dulu saya enggak gini, dulu saya enggak gini gitu. Sedangkan ya memang seperti kata Ibu tadi, saya juga sepakat ada hal-hal yang perlu dipertahankan dalam norma itu gitu. Nah, bagaimana caranya menyamakan persepsi gini. Artinya yang bagaimana orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua ini bisa menerima bahwa zaman ini berubah gitu, dan ada norma-norma yang mungkin juga bergeser, tidak nuntut terus, istilahnya kayak nuntut terus yang muda-muda ini loh yang baik itu kayak gini gitu, padahal zaman sudah banyak berubah gitu. Ya. Dan yang muda sendiri perlu juga menghargai, oh ya zaman dulu seperti itu dan apa yang masih bisa dipertahankan sebagai norma yang baik gitu. Karena seringkali gap itu terasa gitu, terlebih kami di susteran ini agak gap para suster yang senior dengan yang muda ini agak terasa gitu. Terima kasih Bu. Iya suster. Ya, itu biasanya akan berulang gitu ya. Itu saya waktu kecil, ya waktu remaja, ya orang tua saya juga bilang gitu. Dulu ibu nggak kayak gini loh, dulu waktu zamannya ibu muda gitu ya. Gitu. Nah ternyata saya dengan anak saya juga melakukan hal yang sama gitu kan. Saya bilang ke anak saya, dulu ibu nggak seperti gini loh gitu. Ya rasanya perbedaan antar generasi ini selalu ada. Ya, nah memang harus ada titik temu gitu ya, ada kompromi gitu ya, supaya ya yang generasi yang tua mau menerima cara generasi yang muda. Ya, tetapi generasi yang muda juga harus paham. Saya sepakat dengan kata suster tadi, juga harus generasi muda harus paham juga gitu ya, bahwa orang tua, generasi yang tua bilang seperti itu karena memiliki pengalaman yang berbeda. Ya, itu. Nah, saya rasa memang harus saling menghargai gitu ya. Mungkin yang akan lebih banyak yang lebih banyak bisa mengalah gitu ya. Mungkin memang harus generasi yang lebih muda. Ya, karena kalau generasi yang tua kadang-kadang itu tadi ya sulit untuk menerima perubahan walaupun bisa tapi memerlukan waktu yang lama gitu. Nah memang rasanya memang tidak adil gitu ya mengukur apa yang dilakukan kaum muda zaman sekarang dengan ukuran yang digunakan oleh generasi yang lama ya.
Tapi kalau menurut saya, ya intinya adalah menghormati. Jadi ketika saya tidak tahu perbedaannya apa ya, suster ya, kalau yang dialami suster, ya. Tapi kalau misalnya yang saya alami, misalnya bahasa, misalnya, ya, bahasa. Ini sering jadi masalah juga ketika misalnya Anda mahasiswa, ya, harus menyampaikan pesan kepada dosen, ya, terutama melalui WA, ya, misalnya menggunakan singkatan, gitu ya. Kadang kapan itu juga mahasiswanya suami saya menggunakan emoticon yang kurang tepat, ya, kalau menurut saya, ya, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dalam hal menyampaikan pesan, gitu ya, ya, Anda mungkin harus menyadari bahwa orang tua, dosen, ya, atau siapapun yang lebih tua, ya, tidak bisa disamakan bahasanya dengan orang-orang yang lebih muda, dengan teman Anda. Alamnya kan sudah berbeda. Ya, walaupun juga yang lebih tua ini mungkin juga harus menyadari juga, gitu ya, bahwa gaya bahasa anak zaman sekarang itu memang berbeda dengan mereka. Itu. Mungkin selama tidak menggunakan emoticon yang aneh-aneh, gitu ya, tidak banyak menggunakan singkatan, ya, dan tidak menggunakan terlalu banyak istilah gaul, ya, mungkin gaya bahasa yang lebih cair, lebih lebih kayak pertemanan tidak formal, ya, itu saya rasa masih bisa diterima oleh generasi yang lebih tua, gitu. Nah, kalau yang dialami suster saya tidak tahu seperti apa, gitu ya, tapi mungkin itu tadi berusaha menyampaikan kepada generasi yang lebih tua bahwa pada masa sekarang ini ada beberapa norma yang berubah, ya, yang berbeda dengan norma pada masa generasi yang sebelumnya. Nah, tetapi generasi yang lebih muda ini juga harus paham kalau memahamilah kalau misalnya generasi yang lebih tua itu ngomel, gitu ya, karena memang mereka menggunakan tadi tolak ukur yang berbeda, ya, dan generasi yang lebih muda ini, ya, juga harus menyesuaikan diri lah dengan generasi yang lebih tua, ya. Jadi kalau misalnya, ya, sekali lagi saya nggak tahu apa ya yang berbeda tadi, gitu ya, misalnya kayak berpacaran, gitu ya, kalau misalnya kan tetap ada batasnya, ya, mungkin kalau zaman sekarang berpelukan oke lah, tetapi misalnya hanya sampai di situ, ya. Untuk perilaku seksual yang lebih dalam lagi tetap misalnya tidak boleh. Nah, itu kan tetap harus ada batasannya, ya. Atau misalnya ketika misalnya ada orang tua, ya, Anda jangan jangan berpelukan di depan misalnya orang tua, gitu ya. Mungkin itu dianggap nggak sopan, nggak menghargai orang yang lebih tua, ya. Misalnya seperti itu sih, suster, ya. Atau misalnya contoh konkretnya apa, suster? Kalau di tempat kami itu cara pandang terhadap orang muda, gitu loh, Bu. Misalnya ada tamu orang muda datang, gitu, ya gaya anak muda sekarang, gitu, dan ada suster-suster senior yang kemudian, aduh arek kok gak sopan, gitu, padahal bagi kami itu masih sangat sopan, gitu, untuk anak zaman sekarang, gitu. Ya seperti itu sih. Ya, mungkin ini, suster, dikomunikasikan bahwa zaman sekarang sudah berbeda, gitu ya. Yang dianggap sopan itu mungkin tolak ukurnya sudah berbeda. Ya, meskipun tetap harus ada batas-batasnya, ya. Jadi misalnya ketika memanggil nama, gitu kan, kalau di Indonesia kan tetap harus kepada orang tua kan mesti ada Pak, Bu, atau suster, atau Romo. Nah, itu tetap misalnya. Terus kemudian gaya bahasa yang digunakan, ya, sedapat mungkin menghilangkan bahasa gaulnya, misalnya untuk ke suster yang lebih tua, itu gitu sih, suster. Tapi ya tetap berusaha ini sih bicara ke suster yang lebih senior bahwa ya itu tadi ada perubahan, gitu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama, suster. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, ya,
kita kan masih punya waktu yang panjang ya. Nah, hari ini kita nonton film, ya. Ini minggu-minggu film saya rasa ya. Ini ada sebuah film pendek, ya judulnya Way. Nah, cuman ini sebenarnya film ada budaya dan ada agama. Ya, cuman saya pikir kita semua yang ada di sini pasti open minded, ya, berpikiran luas. Ya, jadi jangan menganggap bahwa kemudian film ini merendahkan satu budaya tertentu, meninggikan budaya yang lain gitu ya. Enggak. Ya, ini hanya film ini memotret apa yang sering terjadi di masyarakat. Ya. Nah, saya minta ya Anda melihat film tersebut, ya kemudian Anda mengamati, ya mencari apakah di situ ada cara usage, ya ada kebiasaan, ya folkways, ada tata kelakuan, dan adakah adat istiadat. Ya, nah tentunya apa? Kalau misalnya ada cara, apa cara itu? Ya, ada adat istiadatnya apa? Ya, nah film ini bercerita tentang, kalau saya cerita sekarang nggak asik ya, Anda tonton saja deh filmnya dulu. Ya, oke, saya minta tolong Aru untuk diputarkan filmnya. Sudah terlihat gak, Bu? Yes, dari saya sih sudah. Pasar saham dapat diandalkan, memiliki risiko yang relatif rendah, likuiditas tinggi dan kebebasan memutuskan jual beli. Berinvestasilah di perusahaan besar seperti Amazon atau pilih yang lebih kecil untuk melihatnya tumbuh. Cara memulainya, buka akun standar di MetaTrader 5. Pilih saham sebagai instrumen trading di MT5 dan mulai trading saham bersama FBS. Pilih saham Anda, gunakan layanan seperti Zacks Stock Screener, ETF atau Google Finance Stock Screener untuk mempermudah Anda memilih saham terbaik untuk portofolio. Jangan lupakan edukasi mandiri. Bangun portofolio Anda, mulai dari yang kecil. Beli satu saham untuk memperoleh gagasan tentang cara pengelolaannya, lalu tambahkan merek dagang lainnya. Tidak ada hal negatif. Bahkan ketika segalanya bergerak turun, ingat, kepemilikan saham merupakan proyeksi jangka panjang.
Fokuslah hanya pada masalah yang Anda kuasai. Mulailah perjalanan menuju masa depan finansial yang stabil bersama FBS. Selamat menikmati, Om. Kok, satu. Pakai nasi ya. Gua kira puasa juga datang kemarinya. Paling makanan dari lo, gua kasih lagi ke toko sebelah. Udahan, gue pulang dulu. Hati-hati.
Selamat menikmati, Kocong. Makin rame aja nih restoran. Ah, segini mah biasa aja kok. Simpe gimana? Dia ada tuh di dapur. Males keluar dia. Sehat-sehat aja sih. Lama banget pengalaman takut. Gue denger kata restoran mau tutup sesudah lebaran. Ya, kasihan sih. Simpe udah tua, capean dia. Sayang dong. Emang gak ada yang terusin? Si Mei kemana? Tuh, Cimei. Pak Ajong. Apa kabar? Baik. Lu sejak kapan pakai jilbab? Udah lama sih kok. Papa lu bilang apa? Papa gak pernah makan makanan dari gue, An. Enggak, Ci. Dilirik aja kagak. Sekali aja juga gak pernah. Enggak. Tapi Papa tahu kan kalau itu makanan dari gue. Tahu lah. Siapa lagi kalau bukan lu? Ya, kalau memang gue sudah nggak dianggap anak lagi, ya nggak apa-apa. Enak, nggak berantakan. Yuk. Tapi gue masih anggap papa orang tua gue. Ci, lo nggak kasih sesajen lagi buat mama lo? Besok cap gue lo. Udah, gue mau pulang. Ntar lagi mau buka. Ya, Ci, itu kan buat mama lo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baru baku. Ini masakan istri gua itu kali. Ini dia. Kesukaan kita ini. Iya. Masakan istri gua paling lezat. Paling mantap.
在这个开斋节，我们要互相原谅。在这个开斋，中国人的开斋不是现在。难道我们中国人不能互相原谅吗？Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Iya. Aduh Pak, Desi. Ayo baru. Ini apa? Ada Pak Desi, ayo kamu kali salam. Ayo duduk Desi, duduk. Apa kabar? Iya, nanti saya nyusul. Iya. Ci Mei. Ci, ini dari papa lo. Besok restoran udah tutup. dalam pendeknya. Ya, terima kasih Aruh sudah membantu saya memutarkan film itu. Ya. Jadi intinya ya film itu bercerita tentang
sebuah keluarga dari etnis Tionghoa, ya, memiliki satu orang anak, dan si anak perempuan ini kemudian menikah dengan orang yang bukan dari etnis Tionghoa dan beragama yang berbeda, ya. Nah, kemudian si anak perempuan ini namanya Mei tadi, ya, kemudian berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim, ya. Nah, itu sementara ibunya Mei ini, ya, itu sudah meninggal, ya, dan si ayahnya Mei ini, ya, si empeknya ini, ya, itu awal-awalnya memang belum bisa menerima, ya, belum bisa menerima anaknya berpindah agama, ya, dan tidak lagi sealiran, ya, satu keyakinan dengan ayahnya, ya. Nah, itu inti ceritanya, ya, dan memang pada akhirnya ayahnya bisa menerima, ya. Sementara si Mei-nya, ya, setiap hari datang ke rumah ayahnya, ya, ke kedai ayahnya memberikan makanan, gitu kan. Si Mei ini berusaha untuk berbaikan kembali dengan ayahnya. Ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang sampai menangis, ya, melihat cerita filmnya. Oke, nah, sekarang kita berdiskusi, ya, sesuai dengan materi kita hari ini, ya, tentang norma, ya. Oke, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan saya, gitu ya. Adakah kalian melihat di sana mungkin ada usage, ya, cara, kemudian tata kelakuan, kebiasaan, dan adat istiadat, ya. Mungkin teman-teman yang dari etnis Tionghoa, gitu ya, bisa berbicara banyak kalau adat istiadat, gitu ya. Sementara dari teman-teman yang Muslim, ya, mungkin juga bisa banyak berbicara tentang tata kelakuan, gitu ya, atau mungkin dari hukum Islam, ya. Oke, silakan siapa yang mau berpendapat. Oke, kalau tidak ada yang sukarela, terpaksa saya menunjuk nih. Kayaknya saya belum pernah mendengar ini, ya, Khairina Herin siapa ini? Khairina? Ya. Oke, silahkan Khairina. Yang tadi saya lihat, ya, Bu. Ya. Mungkin kalau yang budaya itu yang waktu berdoa itu, ya, Bu. Berdoa yang mana? Yang Tionghoa. Oke. Terus mungkin kalau kebiasaan itu yang anaknya selalu bawain papanya itu makanan. Oke. Bawain makanan itu, ya? Iya. Oke, itu kebiasaan. Yang budaya tadi apa, cara sembahyang tadi, ya? Iya, Bu. Iya. Berbedakan sama anaknya. Oke, ya, thank you Kak Irani. Oke, kemudian ya. Delvia. Halo Delvia. Oke, mungkin lagi trouble. Claudia Seril. Halo Claudia. Iya, Bu. Ya, oke. Kalau dari kamu Claudia, apa yang kamu lihat? Adakah adat istiadat, kebiasaan, cara atau usage, kemudian tata kelakuan? Kalau
adatnya ya sama kayak tadi itu yang sembahyang itu Bu, sama yang apa kalau mungkin itu Idul Fitri atau apa ya, yang datang ke rumah maaf-maafan itu juga tradisi ya. Oke. Sama kebiasaan mungkin apa ya? Kalau yang kebiasaan saya ngeliatnya yang kayak cara masak juga sih Bu. Soalnya kadang ada bedanya juga. Tapi kan kalau terbiasa juga bisa tanpa harus lihat lihat cara masaknya, tapi hasilnya mungkin terlihat sama, tapi caranya beda gitu. Oke, cara memasak ya. Setiap koki punya kebiasaan masing-masing ya. Iya. Oke. Kemudian kalau budaya tadi apa? Tadi kamu jawab apa? Saya lupa. Yang sembahyang itu sama yang sembahyang di rumah di kelenteng sama yang datang ke rumah itu loh Bu. Yang oke. Datang ke rumah. Oke. Oke, thank you, Cloud. Ya Bu. Ini ada yang menjawab lewat chat. Siapa ini? Dita? Yang mana tadi hilang? Oke, cara itu makan menggunakan tangan, ya. Kemudian bawain makanan pakai rantang. Oke, itu juga bisa menjadi cara, gitu ya. Makan menggunakan tangan kan mungkin berbeda dengan orang lain, ya. Kemudian menggunakan rantang untuk membawa makanan, ya. Oke, itu juga menjadi cara, ya. Masa sekarang itu sudah nggak lagi pakai rantang ya, rantang jarang digunakan ya, pakai Tupperware ya sekarang ya. Oke, ya terima kasih kita. Kemudian ini dari Alison, ya, memanggil ko atau ci untuk seorang yang lebih tua adalah contoh. Oh, kok hilang? Sebentar. Contoh, oke, adat istiadat, ya. Ya, memanggil koko atau ci gitu ya, untuk orang yang lebih tua di yaitu bahasa ini ya, bahasa Chinese ya, gitu ya. Kalau di Jawa kan mungkin mas, mbak gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kakak. Ya. Oke, itu ya, itu adat istiadat juga ya, menggunakan, kalau kita di Indonesia biasanya menggunakan apa ya, kayak panggilan tertentu gitu ya, nggak langsung nama ya untuk orang yang lebih tua, kecuali mungkin orang yang sudah sangat akrab gitu ya. Oke, kemudian ada lagi tradisi unjung-unjung itu Bu. Tradisi unjung-unjung ya. Iya, yang tadi itu. Lebaran, terus apa namanya? Untuk apa namanya? Waktu lebaran itu selalu buat opor sama ketupat. Oke. Ya, itu termasuk apa itu, tradisi ya? Tradisi Bu. Oke, adat kebiasaan ya. Oke, mungkin lebih ke kebiasaan itu ya, tradisi tapi kebiasaan, bukan adat yang apa yang kalau tidak masak opor itu kemudian dikenai sanksi kan, bukan ya? Iya Bu. Tradisi kebiasaan masak opor ya, ketupat gitu ya, memang nggak afdol gitu ya kalau lebaran nggak ada opor ayam dan ketupat. Oke, kemudian mengkonsumsi babi masuk kebiasaan. Oke, ya itu untuk etnis Tionghoa ya,
boleh mengkonsumsi babi, ya. Sementara kalau untuk umat Muslim nggak boleh ya. Oke. Itu menjadi hukum ya, hukum agama. Ya, jadi hukum sebenarnya juga bermacam-macam gitu ya. Selain hukum positif yang mengatur negara, itu kan juga ada hukum adat. Ya, kalau dilanggar dikenai sanksi. Kemudian dari kelompok agama itu juga ada hukum agama. Ya, itu. Oke, ada lagi nggak melihat hal yang lain untuk usage, budaya, kebiasaan, tata kelakuan? Mungkin yang di atas pintu rumahnya itu Bu, yang ada kayak lambang yin yang itu saya nggak tahu namanya tapi Bu. Oh ya, oke. Ya. Itu apa ya? Itu untuk katanya untuk menangkal apa ya? Menangkal bala ya? Ya, menolak bala kayaknya. Menolak bala ya, oke. Ya, ada tradisi, kebiasaan, ya, memasang lambang im dan yim dan yang ya, ya. Oke, di masyarakat etnis Tionghoa, ya, terutama yang mungkin ini ya, Konghucu ya. Oke, ada lagi yang kalian tangkap, yang kalian lihat untuk cara, budaya, kebiasaan? Tata kelakuan? Oke, tata kelakuan mungkin kalau misalnya untuk sesama muslim gitu ya, bertamu mengucapkan assalamualaikum. Ya, itu kan juga bisa menjadi tata kelakuan ya, yang mengatur bagaimana ketika individu berkunjung ke rumah atau bertemu dengan orang lain. Oke, ada lagi? Oh, ada message. Sorry, cara makan tempat nasi sendiri. Sebentar, ini saya tutup aja yang partisipan. Oke, ternyata banyak yang saya. Oke, sebentar. Saya bacakan dulu. Kemudian Alison, agama yang dianut oleh papanya termasuk adat istiadat. Oke, hukumannya adalah saat Cik Mei berpindah agama, ia dijauhi oleh keluarganya. Ya, ya. Jadi yang adat istiadat itu adalah agamanya itu ya, ya mungkin itu saya nggak tahu itu agama atau adat istiadat, tapi mungkin bercampur ya, karena kan itu memang yang khas dari etnis Tionghoa yang yang Konghucu itu ya, itu ya. Nah, di sana kan ada adatnya, misalnya harus perayaan Cap Gome tadi ya, harus memberikan sesajen di altar gitu kan. Itu. Nah, ketika si Cik Mei ini berpindah agama, ia kan tidak melakukan itu semua. Ya. Karena kan dia sudah berpindah keyakinan, maka dia mendapatkan sanksi oleh papanya. Ya, dijauhi oleh papanya. Papanya memutus komunikasi dengan si Cik Mei ini tadi. Ya. Oke, kemudian ini dia menjawab dari 20078. Mungkin juga ada yang bagian bakar dupa, yang biasanya itu selalu dilakukan untuk peringatan hari besar. Oke, itu adat istiadat juga ya, dari Konghucu ya, dari etnis Tionghoa ya. Tuh, kemudian dari Grace, tata kelakuan, tata cara sembahyang Buddha Konghucu tahu ya.
Dan tata cara sholat seperti ada azan maghrib bagi yang muslim, ya. Ada tata kelakuannya, ya. Bagaimana ritualnya ketika bersembahyang, misalnya untuk yang Konghucu, Tao, Buddha, ya, dan juga dari yang umat muslim tadi, ya, dari Cikme tadi, ya. Kemudian sesajen termasuk adat istiadat, ya sesajen, ya, adat istiadat, ya. Oke, kalau tidak dilakukan maka ada sanksinya. Oke, dari Suster Ardita, cara makan, tempat nasi sendiri, tempat sup sendiri, ya, itu termasuk usage cara, ya, sangat khas individu, ya. Kadang kan ada individu yang dicampur gitu, ya, satu piring, ya, nasi, ya, supnya, ya, tapi ada juga yang sendiri-sendiri. Oke, kemudian dari Olivia, ya, ketika mendengar suara masjid langsung pulang, ya, si Cikme ini untuk sholat, ya, itu mungkin bukan hanya kebiasaan itu, ya, tapi sudah, saya nggak tahu, mungkin yang teman-teman yang dari muslim mungkin bisa menjelaskan, itu hukum, ya, perintah agama, ya, itu, ya, jadi bukan hanya kebiasaan, ya. Oke. Kemudian, ya, berbuka puasa, ya, itu saya rasa juga bukan kebiasaan, tapi sudah kalau misalnya di yang budaya itu ada adat istiadat, nah mungkin kalau di agama itu hukum agamanya, ya. Oke, kemudian Isabella Liman, ayahnya memberi ketupat untuk anaknya yang merayakan hari raya agamanya. Oke, ini mungkin bisa menjadi cara, ya, bagaimana menghormati ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ya, kita menghormati budaya agama orang lain, ya. Mungkin kalau dari ayahnya, ia memberikan ketupat untuk anaknya, menghormati agama yang dianut oleh anaknya, ya. Oke, kemudian tadi ada komunikasi pakai bahasa Mandarin, cuman mungkin itu, ya, masuk adat juga, ya, atau kebiasaan juga gitu, ya. Kalau kita berkomunikasi dengan yang satu kelompok dengan kita, ya, maka kita juga menggunakan bahasa setempat gitu, ya, bahasa ibu, ya. Misalnya saya dengan orang tua saya yang menggunakan bahasa Jawa gitu kan. Kalau Anda yang etnis Tionghoa, mungkin Anda menggunakan bahasa Tionghoa. Ya, mungkin kalau di Jawa mungkin jarang, ya, orang Tionghoa menggunakan bahasa Tionghoa, ya. Tapi kalau di Medan, di Pontianak, Singkawang, ya, itu, ya, mereka menggunakan bahasa Tionghoa, ya, tidak menggunakan, ya, mereka bisa bahasa Melayu gitu, ya, tapi untuk komunikasi dengan sesama etnis Tionghoa menggunakan bahasa etnis Tionghoa, ya. Oke. Ya, mungkin bisa kita masukkan ke budaya juga, ya. Ada mungkin kebiasaan, ya, kalau adat tapi bukan adat yang ada sanksi hukumnya gitu, ya, tapi lebih ke kebiasaan, ya, atau tata kelakuan, tata kelakuan, ya, bagaimana kita menggunakan bahasa yang ada di kelompok kita, ya. Tuh, berkunjung ke rumah ayahnya. Oke, ini termasuk apa, ya, Florencia, ya? Cara atau adat istiadat? Cara, Bu, kebiasaan gitu. Oke, ya. Saya rasa itu bisa kita masukkan cara juga gitu, ya. Tapi bisa meningkat ke kebiasaan, ya. Cara itu adalah bagaimana dia berusaha untuk menjalin rekonsiliasi dengan ayahnya, ya. Jadi mengunjungi ayahnya. Tapi kita berkunjung ke orang tua kita itu juga adalah sebuah kebiasaan, ya. Apalagi kalau kita sudah tidak satu rumah lagi dengan orang tua kita, ya. Itu.
Kemudian orang yang beragama Muslim memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang lebih tertutup. Oke, memakai hijab. Ya. Oke, ya mungkin yang teman-teman yang dari Muslim bisa menjelaskan itu apakah kebiasaan atau tata kelakuan gitu ya, atau hukum agama. Ya, dia memberi persembahan untuk orang yang sudah meninggal itu termasuk adat istiadat untuk orang Tionghoa. Ya, adat istiadatnya tadi yang memberikan persembahan ya untuk orang yang sudah meninggal ya, dan memiliki altar ya, tempat khusus untuk orang yang sudah meninggal ya, dipasang foto gitu kan, kemudian ada hiu ya, itu termasuk adat istiadat. Oke, ini dibantu jawab oleh Aro ya, yang jilbab tadi, hijab tadi termasuk hukum agama, tapi ya tata kelakuan juga. Ya. Oke, ya. Nah, ternyata dari film pendek tadi ya kita belajar ya bahwa ada banyak kelompok ya di masyarakat kita, dan setiap kelompok itu memiliki kebiasaan tersendiri, memiliki budaya tersendiri, memiliki tata kelakuan tersendiri. Ya, tetapi ketika kita berinteraksi dengan kelompok lain, kelompok yang berbeda, ya kita juga memiliki cara. Ya, ada kebiasaan juga. Ya, misalnya tadi, ya bagaimana kita menghormati. Ya mungkin kalau misalnya Lebaran gitu ya, kita yang non Muslim misalnya juga memiliki kebiasaan menghormati gitu ya, mengucapkan selamat hari raya gitu ya, atau berkunjung ke rumah teman kita yang merayakan Lebaran ya. Ada kebiasaan di situ ya. Nah, dari cara, budaya, adat ya, kebiasaan ya, kemudian tata kelakuan ya. Nah, tadi ada yang sanksinya mungkin ya paling cuman dicela gitu ya, kalau kamu misalnya makannya menggunakan tangan ya kan, tapi tidak memiliki sanksi yang berat ya. Tetapi kalau misalnya adat istiadat ya itu memiliki sanksi yang berat ya, misalnya Cik Me tadi ya meninggalkan adat istiadatnya ya, sanksinya adalah putus komunikasi dengan ayahnya ya. Gitu. Oke, saya rasa menarik ya diskusi kita hari ini ya, mudah-mudahan kita juga belajar gitu ya, bahwa apapun itu cara, budaya, kebiasaan ya, itu adalah supaya kita nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain ya, itu melindungi kepentingan kita juga ya secara individu, dan juga melindungi kepentingan orang lain ya. Oke, ada yang mau bertanya untuk ini? Oke, saya rasa cukup jelas ya. Oke, kalau begitu ya, kita akhiri pertemuan kita ya. Kita ketemu minggu depan ya, cuman oke, saya ambil foto kalian dulu. Bentar ya, tahan dulu. Oke, jangan lupa nanti ini ya, presensi di Bella. Di mana ini ya? Kemudian juga mengisi exit card-nya. Ini sosiologi kelas B ya. Yes.
sebentar ya, tunggu sebentar. Oke, saya foto dulu yang halaman pertama. Oke, nggak usah on cam, nggak apa-apa deh. Oke, ya semuanya sudah terfoto. Terima kasih sudah hadir pada pagi ini. Terima kasih juga untuk diskusinya. Ya, kapan-kapan kita nonton film lagi. Oke, sampai ketemu kembali. Saya N ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.